Oke, salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas dan mendemonstrasikan suatu hal yang menarik, yaitu pembahasan mengenai analisis bias butir atau yang biasa dikenal dengan nama DIF ya, Differential Item Functioning. Nah, bias butir ini kalau ingin saya jelaskan kembali, bias butir ini adalah suatu analisis yang ingin mengungkapkan apakah suatu item itu terdeteksi bias atau tidak. Bias ini dalam arti bahwa apakah item itu lebih menguntungkan salah satu pihak dibandingkan oleh pihak yang lain. Misalnya dalam hal ini kita misalkan saja soal gender misalnya. Misalnya ada suatu soal terdiri dari beberapa butir soal, lalu dikerjakan oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, soal yang mengandung bias itu berarti bahwa soal itu bisa saja lebih menguntungkan salah satu gender, misalnya dia lebih menguntungkan perempuan daripada laki-laki. Atau mungkin menggunakan kategori yang lain. Contohnya begini. Contohnya ada dua siswa, yang satu berasal dari Jakarta dan yang satu berasal dari Papua. Mereka diberikan soal mengenai kereta api. Tentu saja soal mengenai kereta api itu akan lebih menguntungkan siswa yang di Jakarta dibanding siswa yang berasal dari Papua. Mengapa? Karena siswa yang dari Jakarta dia lebih mengenal soal kereta api. Dalam arti dia pernah melihat kereta api, mungkin saja dia pernah naik kereta api. Sedangkan siswa dari Papua dia tidak tahu tentang kereta api, dia tidak pernah melihat kereta api itu selain dia lewat TV tentu, dan dia juga mungkin belum pernah naik kereta api. Sehingga soal mengenai kereta api tentu saja lebih menguntungkan siswa yang dari Jakarta dibandingkan siswa dari Papua. Nah, ini adalah penjelasan mengenai bias butir. Nah, kali ini kita akan mendeteksi apakah suatu butir itu terdeteksi bias dengan kategori gender ya, dengan kategori gender. Jadi kita akan melihat apakah butir-butir ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, kelima butir ini, apakah kelima butir ini ada di antara kelima butir ini terdeteksi sebagai butir yang bias atau lebih menguntungkan salah satu gender. Oke, ini data saya ini adalah data dikotomi ya, data dikotomi. Ya, jadi benar salah, pilih soal pilihan ganda benar salah terdiri dari 5 soal. Kita akan melihat apakah terjadi bias butir di dalam butir-butir soal ini ya. Nah, software yang akan kita gunakan itu adalah SPSS. Jadi ini data sudah saya masukkan ke SPSS dan kita akan mendeteksi apakah butir-butir ini mengandung bias atau tidak ya. Nah, jadi di SPSS pun bisa kita melakukan itu. Nah, salah satu statistik yang sering digunakan untuk mendeteksi bias butir ini adalah yang disebut dengan mental Hansel ya, analisis mental Hansel. Nah, mental Hansel ini itu adalah suatu statistik yang memang sering digunakan untuk mendeteksi adanya bias butir. Nah, dan di SPSS ini dia memfasilitasi itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk melakukan analisis DIF menggunakan SPSS ini? Oke, ditonton saja, saya akan melakukan demonstrasinya. Oke, pertama-tama itu kita di sini sudah punya data, yaitu ada nomor, gender, dan ada item. Nah, yang kita butuhkan lagi itu adalah, ini saya hapus dulu karena tidak penting, tidak bernilai. Oke, jadi kita sudah punya nomor, gender, dan item. Nah, yang kita butuhkan berikutnya itu adalah skor total di sini. Skor total ini maksudnya penjumlahan ya. Penjumlahan misalnya siswa nomor 1 ini kalau kita jumlahkan nilainya berapa.
Nah, nilai totalnya. Lalu siswa nomor 2 nilai totalnya berapa. Nah, kita mau cari total skornya ini ya untuk tiap siswa. Nah, kita pakai transform, compute variable. Lalu di sini saya tulis total ya. Total. Lalu kita akan menambahkan ya, kita akan membuat penjumlahan item 1 ditambah item 2 ditambah item 3 item 3 oke, ditambah item 4 ditambah item 5. Oke, sudah, lalu kita klik oke. Nah, ini muncul ya total. Nah, ini mau saya total, ini mau saya nanti dari scale saja sudah. Nah, jadi kita sudah memiliki total. Nah, ini sudah lengkap untuk bisa dilanjutkan ke tahap analisis bias butir. Nah, untuk melakukan analisis bias butir kita menggunakan menu analyze, deskriptif, lalu kita pilih cross tab. Nah, lalu di sini kan ada row, ada kolom, dan ada layer ini ya. Nah, kita masukkan, misalnya kita ingin melihat apakah item 1 itu memiliki bias atau tidak. Kita pilih dulu item 1, misalnya kita masukkan ke row, lalu gender ini kita masukkan ke kolom, total ini kita masukkan ke sini, layer. Nah, lalu kita pilih statistik, kita pilih yang ini, Cochrane and Mental Hansel Statistik. Lalu kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, ini muncul teman-teman. Nah, muncul nilainya. Kita bisa lihat di sini nih, di tabel test of conditional independence. Kita lihat pada nilai ini, asymptotic significance atau nilai p-value-nya. Nah, nilai p-value ini kalau misalnya nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka item itu terdeteksi bias. Tetapi kalau nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka item itu tidak memiliki bias ya. Nah, ini kalau kita lihat nilai Mental Hansel itu kan 0,823 ya nilai probabilitasnya. Ini kan lebih dari 0,05, maka bisa kita katakan bahwa item 1 tidak memiliki bias butir. Nah, sekarang kita coba lagi ke item 2. Kita coba ke item 2, atau kita pilih saja semua ya. Kita masukkan ke sini. 3, 4, dan 5. Oke, lalu kita klik OK. Ya. Oke. Ini adalah item 1. Item 1 masih. Nah, ini item 2. Nah, ini kita lihat item 2 itu juga nilainya di atas 0,05, sehingga item 2 tidak terdeteksi bias. Sekarang kita ke item 3. Nah, item 3 itu nilainya nih 0,822, sehingga tidak terdeteksi bias. Lalu kita ke item 4. Item 4 itu nilainya adalah 0,916, maka item 4 ini juga tidak terdeteksi bias. Sekarang kita ke item 5. Nah, di item 5 kita lihat nilainya juga 0,665. Nah, ini berarti item 5 juga tidak terdeteksi bias. Oke, jadi secara keseluruhan semua item ini ternyata tidak terdeteksi bias. Sehingga kelima item ini bisa digunakan atau bisa dipakai untuk melakukan pengukuran terhadap responden atau terhadap siswa. Oke, saya kira demikian saja penjelasan dan demonstrasi singkat saya mengenai analisis bias butir atau differential item function menggunakan software SPSS. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.